Siapa sangka kemampuan pemerintah Indonesia dalam memproduksi dan meningkatkan kualitas alutsista Indonesia terus meningkat. Tahun 2015, PT Pindad Indonesia bersama FNSS Turki membuat kesepakatan dalam memproduksi kendaraan tempur medium tank modern. Kini, proyek itu sudah berhasil dan cukup menarik negara-negara tetangga untuk membelinya. Sang Harimau, julukan Harimau Medium Tank yang dibuat di Kota Bandung oleh PT Pindad itu kini tengah menjadi sorotan. Sebab kendaraan tempur dengan bobot sekitar 35 ton itu dilengkapi dengan persenjataan utama yang muktakir two-man turret buatan Belgia yang dikembangkan oleh CMI Defense, yaitu meriam berkaliber 105 mm serta senjata mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Harimau Medium Tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank. Hal ini seperti tertulis dalam situs resmi Pindad, dikutip Viva Militer pada Kamis 9 April 2020. Kendaraan tempur berukuran sedang ini juga dilapisi Stanak 4569 level 4 untuk melindungi lambung atau badan tank. Selain itu, Sang Harimau juga memiliki pelindung modular tambahan sampai Stanak level 5 yang mampu menahan peluru 30 mm dari arah depan. Lambung Sang Harimau berbentuk V disetting untuk menahan hulu ledak 10 kg ranjau anti-tank. Sang Harimau disupport oleh mesin diesel Caterpillar C13 dengan maksimal 711 daya kuda dengan kecepatan maksimal 76 km per jam. Kendaraan tempur ini mampu bermanuver di jalur dengan tingkat kemiringan 30 hingga 60%. Keberadaan tank Harimau sejatinya merupakan sebuah proyek besar antar dua negara. Indonesia yang diwakili oleh PT Pindad dengan industri pertahanan Turki FNSS Savunma Sistemleri. Berikut sejarah pembentukan beserta spesifikasinya. Dimulai dari sejarah pembuatan. Pembuatan tank ini bermula dari perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Turki pada Mei 2015. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan tank medium modern untuk Angkatan Darat Indonesia dengan biaya yang dilaporkan sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat. Pada pameran Indo Defense tahun 2016, model pertama dari tank ini diluncurkan bersama dengan beberapa spesifikasi teknisnya. Lalu, 2 tahun berselang, tank ini lolos uji kelayakan dan siap diproduksi. Kemudian di awal 2020, tank ini benar-benar mulai diproduksi. 18 unit langsung diorder oleh TNI AD untuk periode 2020-2023. Sementara untuk infanteri 88 sebanyak 23 unit dari 2020 hingga 2022. Dengan total nilai kontrak masing-masing sebesar 135 juta dolar Amerika Serikat dan infanteri 8x8 82 juta dolar Amerika Serikat. Untuk spesifikasi, tank Harimau dilengkapi dengan spesifikasi yang cocok untuk medan Indonesia, di mana mampu melewati segala jenis jalan maupun jembatan. Menggunakan mesin diesel dengan transmisi fully automatic, kendaraan lapis baja ini diawaki oleh 3 orang petugas, yakni komandan, driver, dan penembak atau loader. Untuk persenjataan, tank ini dibekali meriam CMI Cockerel 3105
yang terintegrasi dengan senapan mesin koksial kaliber 7,62 mm. Mesin yang digunakan berkecepatan 70 km per jam dan berdaya jangkau hingga 450 meter. Sistem proteksi canggih. Tank Harimau juga telah dilengkapi sejumlah proteksi canggih sebagai pelindung pasukan. Di antaranya adalah Stanak 4569 level 4 dari tembakan peluru balistik berproyektil 14,5 mm dan Stanak 4569 level 5 untuk bertahan dari serangan peluru berkaliber 25 mm yang menggunakan teknologi penembus lapis baja. Tank ini juga dilengkapi dengan mode anti-radiasi nuklir, chemical, biological, radiological, and nuclear protection system, pemindai laser, dan granat asap untuk kondisi darurat. Tank Harimau juga ikut diminati negara lain, bahkan permintaan mencapai 100 unit. Mereka adalah Filipina, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Sebagai bangsa Indonesia, kita sangat bangga dengan keberhasilan Indonesia membuat tank secara mandiri. Selain itu, untuk memperkuat alutsista, keberadaan tank Harimau Hitam juga menjadi bukti kekuatan teknologi militer Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Konsorsium sejumlah BUMN dan perusahaan nasional bakal mulai melakukan pengembangan tank boat untuk melengkapi alat sistem persenjataan atau alutsista dalam negeri. Kontrak pengembangan tank boat dilakukan PT Pindad Persero pada Rabu 11 Maret 2020 di Kementerian Pertahanan Jakarta. Kontrak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan atau Dirjen Pothan yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen Pothan Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso dan Direktur Utama Pindad Abraham Mose. Setelah litbang selesai, tindak lanjut berikutnya adalah agar segera diproduksi dan dipasarkan sehingga dapat segera digunakan untuk memperkuat alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pindad juga sedang mempelajari potensi ekspor ke negara lain. Demikian kata Direktur Utama Pindad Abraham Mose dalam siaran persnya pada Kamis. Konsorsium terdiri atas PT Lundit Industri Invest bertanggung jawab untuk platform kapal seperti mesin, sistem, dan elektrikal. PT Land Industri Persero bertanggung jawab membuat alat komunikasi, sedangkan PT Haris Daya Tunggal Engineering bertanggung jawab terhadap Battlefield Management System. Sementara PT Pindad Persero bertindak sebagai lead integrator konsorsium dan penyedia sistem senjata. Pindad bertanggung jawab untuk memastikan spesifikasi dan desain yang sesuai dengan pengguna. Pindad juga bertanggung jawab terhadap program manajemen tank boat serta melakukan integrasi sistem senjatanya. Dari kerjasama ini, kedepannya tank boat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai, serta dipakai untuk tugas penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast Guard sesuai dengan cita-cita pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, saat ini kegiatan illegal fishing masih rawan terjadi di beberapa perairan perbatasan seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan yang sempat ramai beberapa waktu lalu, Laut Natuna. Rencananya, tank boat dapat menampung 5 orang awak kapal dan 60 orang pasukan. Memiliki kapasitas tangkal BBM 6.000 liter, kapal ini dapat beroperasi dengan kedalaman air minimal 120 cm dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum kurang lebih 40 knot.
Kehadiran tank boat yang multifungsi di berbagai perairan dan dilengkapi dengan teknologi terkini serta berbagai persenjataan modern seperti senjata kaliber 12,7 mm dan senjata RCWS Cannon berkaliber 30 mm akan memperkuat Indonesia secara signifikan.